Ternyata makam dari Pangeran Benowo itu terdapat di mana-mana, termasuk di Sragen, Pati, juga ada di Solo, bahkan ada di Kelurahan Benowo, yaitu di Surabaya, Jawa Timur. Pada kesempatan ini saya akan masuk ke makam dari Pangeran Benowo. Monggo. Oke teman-teman, kalau kita berbicara tentang tempat yang bernama Benowo, selama ini nama Benowo identik dengan tempat pembuangan akhir terbesar di kota Surabaya. Tetapi tak banyak yang tahu bahwa ternyata Benowo juga salah satu nama pahlawan di Surabaya. Apabila Anda berkunjung ke petilasan Wali Syekh Abdul Halim yang berada di area pemakaman Benowo Kerajaan Surabaya ini, Anda akan mengetahui bahwa nama lain dari Syekh Abdul Halim adalah Mbah Tosari atau Pangeran Benowo. Pangeran Benowo konon merupakan putra sematawayang dari Sultan Hadiwijaya atau yang lebih dikenal dengan nama Joko Tingkir. Joko Tingkir adalah raja pertama dari kerajaan Pajang. Adapun menurut sejarah, sejak kecil Pangeran Benowo juga bersaudara dengan Sutawijaya, anak angkat dari Joko Tingkir yang dikenal sebagai pendiri kerajaan Mataram Islam. Setelah Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir wafat, Pangeran Benowo yang seharusnya naik takhta akan tetapi disingkirkan oleh kakak iparnya, yaitu Pangeran Aryo Pangiri, Adipati di Demak. Lalu Pangeran Benowo pun mengalah, yang kemudian menjadi Adipati di Jipang Panolan. Pada tahun 1586, Pangeran Benowo bersekutu dengan Sutawijaya untuk menurunkan Aryo Pangiri dari takhta kerajaan Pajang, karena kakak iparnya itu dianggap kurang adil dalam memerintah. Kesempatan kali ini saya berada di makam dari Pangeran Benowo. Menurut silsilah yang saya baca dari depan tadi, bahwa Pangeran Benowo adalah putra dari Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir. Kebetulan sekarang saya sedang berhadapan dengan Bapak Sukri. Beliau adalah yang merawat. Oh, kalian masih Mbah Samud. Ya. Beliau berdua adalah yang merawat makam dari Pangeran Benowo. Nggih. Ini salam Jombang wonten. Nggih. Kelurahan wonten. Nggih. Ini Tegal wonten, Pemalang kadang Sragen wonten nggih, terus niku Pati Pocawangi. Pati niku wonten nggih. Terus Pangeran Benowo biasanya boten wonten tiyang semenah. Saya yang beriku yang Mas Ani Mbah Tosari ngoten. Oh, Mbah Tosari. Nggih, akhire wonten sing so iki Mbah Pangeran Benowo iki gitu. Dan disebut sesehan Islam.
perjuangan di tempat-tempat nggih. Nggih, pancen ini pun nggih kita wajib menghormati leluhur dan juga wajib menghormati penemu atau pendapat secara lokal. Ini adalah makam dari Pangeran Benowo yang letaknya berada di pemakaman umum, yaitu berada di wilayah Benowo, Surabaya. Tentang sejarah yang sebenarnya belum begitu diketahui. Kenapa Pangeran Benowo bisa dimakamkan di tempat ini? Karena seperti yang dikatakan oleh Bapak Juru Kunci, bahwa memang makamnya dari Pangeran Benowo itu terdapat di mana-mana. Ada di Jombang, Wonosalam, ada di Tulungagung, ada di Sragen, ada di Kendal, ada di Pati, bahkan ada juga di Pemalang. Memang ada sejarah yang mengatakan bahwa dari dulu itu Pangeran Benowo memang tidak menginginkan atau tidak berkehendak menjadi raja atau menjadi sultan di Pajang. Terbukti setelah Pajang direbut kembali dari tangan Arya Pangiri, kemudian Pangeran Benowo hanya berkuasa selama 1 tahun. Setelah itu Kerajaan Pajang atau Kesultanan Pajang diserahkan kembali kepada saudaranya, yaitu Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati, yang akhirnya Pajang bergabung dengan Mataram. Pangeran Benowo lebih suka berkelana, menyebarkan agama Islam. Jadi ada kemungkinan di beberapa tempat beliau meninggalkan satu petilasan atau jejak yang kemudian dibuatlah tempat atau makam oleh warga setempat. Sedangkan untuk makam yang asli sampai sekarang masih menjadi sebuah misteri. Di manakah makam yang sebenarnya dari Pangeran Benowo? Oke teman-teman, terima kasih. Bila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Salam Rahayu, salam budaya, salam Nusantara.